Ya, selamat siang Bapak dan Ibu sekali, Bapak Ibu semuanya. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam kelas public speaking sesi ke-8. Sesi 8 ini kita nanti akan berbicara fokus kaitannya dengan bagaimana proses untuk ya panggungnya ya gitu. Jadi panggungnya mempersiapkan banyak hal kaitannya dengan panggung. Nah, itu nanti akan dibahas langsung oleh Pak Ikram M. Bisa. Tidak perlu panjang lebar untuk sesi hari ini dan saya mengingatkan untuk Bapak Ibu semuanya yang belum melihat dari sesi 1 sampai sesi ke-7, silahkan Anda semuanya bisa kunjungi YouTube Ikram M. Bisa. Nah, untuk menyingkat waktu sesi hari ini tentu Bapak Ibu sudah tidak sabar ingin mendengarkan pemaparan dari Pak Ikram M. Bisa. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Pak Ikram. Silahkan Pak Ikram. Terima kasih. Untuk slideshow-nya jangan lupa untuk di slideshow-nya ditekan Pak supaya bisa full screen. Ya, di bagian bawah dekat dengan apa namanya angka 90 itu ada gambar Iya, layar. Iya, silahkan. Iya, baik silahkan Pak Ikam. ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Pada kesempatan ini, saya akan ya, pada kesempatan ini saya akan membawakan materi public speaking part 8. Tapi sebelum itu saya mau sampaikan bahwa pada beberapa bulan kemarin saya mengadakan seminar yang sama, yaitu public speaking part 1 dengan tema public speaking, kemudian part kedua yaitu cara menulis mental public speaking dengan menggunakan teknik hipnoterapi, dan part ketiga yaitu pendalaman materi tentang public speaking, dan part keempat yaitu cara membangun mindset baru sebagai seorang public speaker, dan part kelima yaitu cara menyampaikan materi lebih sistematis, dan part keenam yaitu cara menyampaikan dan membawakan presentasi yang memukau, dan part ketujuh yaitu menyiapkan penampilan yang terbaik. Dan sekarang part 8 itu cara menyiapkan lokasi acara dengan tepat. Bagi seorang public speaker, sebelum dia tampil di hadapan audiens atau sebelum dia menyelenggarakan seminar atau workshopnya, maka ya yang pertama dia harus mengecek lokasinya. Terlepas, karena ini sangat penting, terlepas dari kemampuan dia menguasai materi, kemudian kemampuan dia dalam menyampaikan materi hadapan dengan baik. Nah, lokasi juga sangat penting, karena dengan kondisi lokasi itu juga sangat mendukung apa yang kita sampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik di hadapan audiens. Ya, misalnya pemilihan gedungnya, karena di dalam gedung itu harus tersedia misalnya sound system, kemudian sound system, mikrofon, kemudian proyektor atau LCD, atau kemudian kursi, apakah eh, model presentasinya atau model ruangannya dalam bentuk panggung atau dalam bentuk kelas ya. Nah, kita harus pastikan sebagai seorang praktik. Nah, tujuan untuk apa? Supaya nanti saat kita menyampaikan materi itu, nanti kita mau desain materi seperti apa? Supaya nanti apa yang kita sampaikan itu bisa menarik perhatian. Karena bisa di dalam penyampaian materi tersebut ya bisa diselingi dengan
permen oleh itu ya harus kondisi ruangan atau kondisi tempat kita harus mendukung juga. Kemudian saat itu juga peserta juga merasa nyaman. Ya, karena kalau misalnya mereka nyaman, pastinya mereka juga tidak merasa tidak fokus dalam menerima materi. Dan sebentar nanti saya akan memaparkan lebih jelas terkait dengan apa yang saya sampaikan tersebut ya. Oke, tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan nama. Nama saya adalah Ikram Indisa. Saya adalah seorang guru di Madrasah Diyasat Sula, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara. Dan saya juga seorang public speaker dan juga seorang penulis buku. Dan selain itu juga saya juga seorang praktisi FT dan hipnoterapis dan praktisi NLP. Dan saya juga cukup aktif di media sosial di Instagram saya dengan nama @ikramindisa. Ya, mengapa lokasi itu penting? Yang pertama, mempengaruhi konsentrasi ya, sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal tadi bahwa lokasi sangat penting karena dengan lokasi tersebut kita bisa tahu tempat terselenggaranya di mana, kemudian gedungnya seperti apa. Karena di dalam ruangan atau dalam gedung tersebut ya, pasti ada hal-hal yang kemudian mendukung kita dalam proses penyampaian yang sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal tadi ya. Misalnya bentuk panggungnya seperti apa, kemudian apakah di dalam ruangan tersebut atau gedung tersebut tersedia sound system yang mendukung, proyektor atau tampilan slide nanti bisa dilihat oleh audiens. Kemudian saat kita sebagai public speaker menyampaikan presentasi kita itu bisa dilihat oleh para audiens. Olehnya itu, ketika lokasi itu atau ruangan tersebut kalau misalnya sudah seperti itu, pastinya ya audiens juga merasa nyaman ya. Masih nyaman berarti di dalamnya itu selain dari yang saya sampaikan tadi bahwa harus bisa jadi full AC ya. Misalnya biasa kalau yang jelas bahwa pelaksanaan kegiatan itu pasti atau seminar atau workshop itu biasa dilakukan di gedung yang tertutup. Pasti di dalam tuh ya kalau tidak ada AC atau full AC pasti dalamnya kepanasan. Pada akhirnya kalau seperti itu pastinya audiens juga merasa tidak nyaman berada di ruang tersebut. Sehingga pada akhirnya mereka tidak fokus terhadap apa yang kita sampaikan karena kepanasan. Oleh itu kita pastikan ruangannya baik ya, dari sisi kenyamanannya, kursinya tertata dengan baik, kemudian sound systemnya ya, kemudian proyektor atau nanti slide-nya ditampil itu bisa dilihat oleh audiens seperti itu. Karena kalau tidak seperti itu pasti akan mempengaruhi konsentrasi audiens seperti itu. Kemudian yang kedua, menentukan kesan pertama. Artinya bahwa dengan kondisi sound system yang bagus, dengan pencahayaan ruangan yang bagus, ya pastinya kita sebagai seorang public speaker ketika menyampaikan materi juga, ya pasti audiens melihat kita. Dan apa yang kita sampaikan itu terdengar jelas oleh audiens. Seperti itu. Itu ya ketika kondisi tersebut bisa mendukung kita sebagai maka pastinya apa yang kita sampaikan itu pasti terkesan oleh audiens. Kemudian yang ketiga, mendukung penyampaian pesan. Ya, mendukung penyampaian itu yang tadi sound systemnya, ya, sound kemudian mikrofonnya itu berfungsi dengan baik, kemudian penampilan slide atau materi yang nanti kita jelaskan itu bisa dilihat oleh audiens. Terkadang kalau misalnya di ruangan-ruangan tertentu yang pengalaman saya itu, kebetulan saya kan di Kementerian Agama itu, ya misalnya diadakan di tempat saya itu ruangannya, aulanya terbatas, ruangan gedungnya terbatas, sehingga memang ruangan itu saja sehingga ruangannya besar. Kemudian penampilan slide-nya itu orang yang berbicara di depan tidak terlihat.
seperti itu. Ruangan seperti sekitar 500 orang. Kemudian di depan itu kita terlihat audiens juga tidak melihat narasumber juga kita tidak melihat dengan jelas. Kemudian yang penampilan slide juga kita tidak bisa melihat dengan jelas. Sehingga akhirnya kalau di depan tidak menjadi masalah, yang di belakang ribut karena tidak fokus. Nah itu. Olehnya itu kita sebagai seorang public speaker sebelum kita menyampaikan materi kita pastikan bahwa tadi pesertanya bisa melihat kita dengan jelas, kemudian penampilan materi juga audiens juga bisa menjangkau seperti itu. Oke, kita lanjut pada slide berikutnya. Ya, pemilihan lokasi yang sesuai. Yang pertama, aksesibilitas. Lokasi mudah dijangkau peserta seminar. Misalnya, ya kita pastikan bahwa lokasi atau tempat terselenggaranya workshop atau seminar atau kegiatan, pastinya bahwa itu bisa dijangkau oleh seluruh peserta. Bisa melalui kendaraan umum dan atau menggunakan kendaraan pribadi. Dan misalnya, kalau ada yang di luar kota, ya kita pastikan di tempat sekitar itu ada pos atau penginapan yang mudah terjangkau oleh peserta di luar kota dan harganya murah. Seperti itu. Karena hal seperti ini juga sangat mempengaruhi kenyamanan para peserta sebelum memulai atau mereka mengikuti seminar atau workshop yang kita adakan. Kemudian yang kedua, kapasitas ruangan cukup untuk menampung seluruh peserta dengan nyaman. Kita pastikan bahwa misalnya kalau pesertanya 20-an atau 30-an ya pasti kita menggunakan ukurannya sekitar kurang kelas gitu. Kalau misalnya 500 berarti ruangnya besar seperti itu. Dan supaya kita ketahui ini demi untuk bagaimana kita bisa desain materi nanti kita sampaikan seperti apa gitu. Olehnya itu karena dengan kondisi ruangan yang baik, karena kalau misalnya pesertanya banyak, baru ruangannya tidak menaik, berarti di dalam itu kan disaksikan kepanasan, walaupun nanti full AC, pasti kepanasan saja. Sehingga akhirnya audiens juga merasa tidak nyaman. Dan kalau misalnya sedikit, kita menggunakan ruangan yang cukup besar, itu juga kurang bagus, kurang efektif sebenarnya. Oleh itu kita pastikan ruangan yang tersedia sesuai dengan peserta yang mengikuti acara tersebut. Ini untuk bagaimana kita bisa mendesain ruangannya atau materinya seperti apa nanti. Kemudian yang ketiga, fasilitas tambahan. Tersedia ruang tunggu, parkir, dan kamar kecil yang memadai. Ya. Karena sebelum memulai acara, pastinya ya harus pesertanya harus misalnya acara itu atau seminar atau workshop dilaksanakan pada jam 8 misalnya. Ya pastinya peserta harus hadir sebelum itu, olehnya itu harus tersedia ruang tunggu. Dan ya harus ada tempat parkir ya, tempat parkir untuk menjaga keamanan. Ya. Bisa jadi para peserta juga menggunakan kendaraan pribadi, kemudian ya supaya bisa terjaga dari hal-hal yang kita tidak inginkan, ya harus ada tempat parkir dan kita pastikan itu aman. Kemudian yang beri kamar kecil yang memadai, pasti harus ada kamar kecil. Setiap hari kita pasti buat hajat sesuatu yang wajar yang itu setiap kegiatan dan harus kita pastikan di dalam itu ada kamar kecilnya, ya, seperti itu. Demi untuk menjaga kenyamanan, karena kenyamanan juga terkait bukan hanya dalam fasilitas di dalam misalnya kursi dan lainnya, hal-hal seperti ini juga sangat penting untuk peserta yang merasa nyaman.
Oke, kita lanjut pada slide berikutnya. Penataan ruangan untuk seminar. Ya. Pilih bentuk tata letak kelas, ya, misalnya kelas, USEF atau teater, sesuai dengan kebutuhan interaksinya. Nah, sesuai dengan apa saya sampaikan tadi bahwa ya, kita mengetahui lokasi tadi supaya kita bisa mendesain penyampaian dan materinya seperti apa nanti. Apakah dalam bentuk ya diselingi dengan permainan, ya pastinya kondisi ruangan juga mendukung seperti itu. Apakah hanya full kita menyampaikan materi, setelah itu nanti audiensnya ya sesi kita memberi kesempatan untuk mereka tanya jawab gitu, seperti itu. Ya, kalau misalnya dalam bentuk ya kita bisa interaksi maka harus ya bisa dalam bentuk huruf U ya atau dalam bentuk kelas ya kelas berarti 20 atau 30 orang ya, itu bisa kita adakan permainan atau misalnya kalau dalam bentuk teater itu berarti berskala besar itu biasa itu seminar-seminar atau workshop yang tingkat nasional itu ya biasa mereka adakan di ruangan yang cukup besar ya misalnya kalau di pemerintahan ya pemerintahan itu pasti kalau tingkat nasional pasti banyak peserta dari tingkat-tingkat kabupaten ya pasti di situ nah seminar akhirnya dengan sesi-sesi tanya jawab saja nah, dibanding dengan kalau misalnya sesi-sesi motivasi atau ya ya motivasi kemudian tentang materi tentang leadership gitu ya bisa disinggung dengan permainan yang tergantung dengan materi yang akan kita sampaikan. Olehnya itu ya itu sebagai seorang narasumber kita pastikan ruangan yang tersedia dan supaya kita pastikan bahwa materi yang kita sampaikan seperti apa. Kemudian yang berikut yang kedua, pastikan semua peserta dapat melihat layar dan pembicara dengan jelasnya. Sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal tadi bahwa ya harus peserta tadi bisa melihat audiens, bisa melihat maksudnya narasumber atau public speaker tadi dan materi ya. Karena kalau tidak seperti itu pastinya itu ruangannya itu pasti ribut saja. Karena tujuan dari peserta hadir di tempat tersebut tujuan untuk mendengarkan informasi atau pengetahuan yang baru yang disampaikan oleh seorang public speaker atau narasumber itu. Kalau misalnya mereka datang ke sana, tapi ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi mereka gitu, ya pastinya ujung-ujungnya pasti mereka tidak fokus, tidak konsentrasi ya, sari di sana sini ya seperti yang tadi misalnya di tempat saya nih, kalau di kota-kota besar itu ya menurut saya gedungnya sudah profesional. Kalau di tempat saya ya tingkat kabupaten ini yang sesuai dengan apa yang saya sampaikan bahwa tadi bahwa ruangannya besar, kemudian slide itu ya slide itu tampilan yang fokus itu. Sebenarnya harus proyektor layar besar, tapi in fokus sehingga pencahayaannya juga kurang bagus, soundnya juga kurang bagus. Ya. Ya, memang karena faktor pengalaman yang punya gedung yang berpengalaman, kalau saya sudah pengalaman, sehingga mereka bisa mendesain ruangan tuh sedemikian rupa, khususnya untuk kegiatan-kegiatan seminar situ, sehingga orang yang menggunakan gedung tersebut merasa puas. Ya. Kalau tapi di tempat saya ya memang belum pengalaman. Olehnya itu supaya materi atau peserta tadi bisa fokus dengan apa yang disampaikan, maka harus ya audiens tadi bisa melihat kita dengan jelas ya. Bisa, kalau misalnya agak kejauhan gitu, maka harus tampilkan misalnya proyektor ya. Misalnya di samping mereka bisa lihat secara langsung, bisa melihat tampilan di layar televisi seperti itu. Dan materi juga bisa kita tampilkan ya dengan ukuran besar seperti itu supaya audiens juga bisa melihat dengan pembicara jelas dan materi juga yang kita sampaikan itu poin-poinnya mereka bisa terbaca atau bisa lihat dengan jelas. Oke, kemudian yang ketiga, berikan jarak yang cukup antara kursi untuk kenyamanan. Ya. Karena dengan pemilihan ruangan yang baik, ya pasti
ya di dalamnya itu pasti ya kursi juga ditata dengan baik, karena kalau misalnya kursinya bertempetan pasti audiens juga merasa tidak leluasa untuk bergerak, pastinya merasa tidak nyaman ya, nyaman di dalam ruangan tersebut. Ya bisa jadi ya sedikit kepanasan ya, seperti itu. Sehingga akhirnya mereka tidak fokus dengan materi yang kita sampaikan. Oleh itu, ya sebagai penyelenggara, maka kita harus pastikan bahwa kursi tadi ditata dengan baik dan harus membeli jarak-jarak antara kursi depan maupun di samping kiri kanan. Supaya misalnya peserta mau keluar atau ada keperluan keluar, misalnya bawa hajat itu, atau ada telepon dari keluarganya, dia bisa terima, dia bisa keluar dengan cepat seperti itu. Nah, supaya jangan mengganggu para peserta yang lain. Ya, gitu. Ya. Selanjutnya penataan ruangan yang berikut yang kedua, siapkan panggung atau area untuk pembicara. Disesuaikan dengan jumlah peserta. Ya. Sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi bahwa ya desain panggung ini sangat penting karena ya, pencahayaannya juga harus bagus ya. Kemudian sound systemnya harus mendukung. Kalau misalnya seperti itu pastinya ruangannya yang ada dalam situ, ruangannya mencukupi audiens, jangan terlalu besar ya, misalnya kalau 500-an maka ya ruangan sedikit besar ya. Kalau 20-an ya pasti ruangannya kurang kelas gitu ya. Nah, ini untuk supaya ketika kita menyampaikan materi tadi bisa efektif dan audiens tadi bisa fokus dengan apa yang kita sampaikan. Seperti itu. Jangan kemudian slide juga jelas baru kita banyak audiens tidak melihat narasumber di depan. Ya, pastinya baru pesertanya banyak. Seperti apa yang disampaikan, seperti pengalaman saya mengadakan kegiatan diadakan oleh Kementerian tingkat kabupaten, yaitu pesertanya banyak sekitar 500-an atau 600-an gitu. Ruangan besar ya masih ruangan sekitar bisa 1000 lebih lah, atau sekitar 700 kurang lebih itu. Kalau sound system ya seperti itu ya, kurang jelas. Kita sebagai kalau yang di belakang memang tidak mendengar, tidak melihat apa yang terjadi di depan yang jelas. Kalau yang di depan-depan bisa melihat pemateri, kemudian tampilan slide-nya. Kalau di belakang itu tidak mendengar apa yang disampaikan di depan dengan jelas. Padahal ribut di belakang saling bicara atau bercerita, tidak fokus dengan materi yang disampaikan oleh narasumber di depan. Itu penyiapan lokasi, maksudnya panggung ini yang kita sebagai orang narasumber harus pastikan ya mendukung materi yang akan kita sampaikan. Kemudian yang kedua, sediakan proyektor, layar dan sistem suara yang memadai. Sediakan proyektor, yang misalnya proyektor ini ya seperti layar televisi. Kalau ini saya belum pernah alami, tapi kalau yang saya pernah nonton biasa nonton di YouTube itu ya materi-materi ya, saya sering nonton video-video para ya para seminaris nasional yang mengadakan seminar di YouTube itu, mereka menggunakan proyektor alat seperti televisi, yaitu materi bisa dilihat di situ juga, narasumber juga bisa dilihat sambil peserta bisa melihat kita secara langsung. Kalau misalnya kurang jelas ya kita bisa lihat di tampilan proyektor tadi. Dan pastinya sound system tadi berfungsi dan jelas. Kalau tidak jelas pastinya materi yang kita sampaikan juga audiens tidak merasa memahami atau tidak mengerti dengan apa yang kita sampaikan, sehingga
pastinya audiens juga merasa tidak puas. Kemudian yang ketiga, pastikan tersedia mikrofon untuk pembicara dan audiens jika diperlukannya. Pastikan tersedia mikrofon yang bisa. Karena setiap sesi seminar itu pasti ada sesi tanya jawab. Oleh itu harus ada mikrofon untuk peserta untuk bisa berinteraksi, bisa di sela-sela seminar atau di akhir seminar untuk mereka bisa beri tanggapan atau pernyataan terkait dengan materi yang mereka sampaikan. Karena mereka hadir situ bukan sebagai pendengar saja, tapi juga seorang yang bisa berinteraksi dengan audiens. Oleh itu, ya harus dilakukan supaya misalnya apa yang mereka sampaikan itu peserta lain juga bisa dengar jelas dan mereka juga saat berbicara juga bisa mendengarkan apa yang mereka sampaikan. Terkadang apa yang kita sampaikan itu terkadang tidak jelas. Kita sebagai pembicara yang menyampaikan pertanyaan atau pernyataan juga tidak mendengar jelas. Pastinya audiens di sekitar kita juga yang hadir pada saat itu juga tidak pasti mendengar apa yang kita sampaikan. Sehingga audiens juga merasa tidak paham apa yang sebenarnya ditanyakan oleh para peserta yang siap atau sendiri. Karena itu mikrofon kita pastikan ada dan berfungsi dengan baik. Ya, persiapan teknologi dan media, proyektor atau layar LCD untuk penampilan materi presentasinya. Kalau misalnya materi dalam skala besar, pesertanya banyak, pasti harus menggunakan proyektor. Pasti di ruangan besar gitu. Sehingga materi yang kita sampaikan, kalau misalnya infokus saja, tampilan pakai layar gitu, itu kurang jelas kalau misalnya dalam skala besar gitu. Pesertanya banyak dan aulnya ruangnya besar, itu pastinya para peserta juga tidak bisa melihat materi yang kita sampaikan. Harus menggunakan proyektor atau layar besar LCD yang selain mereka mendengarkan apa yang kita sampaikan juga bisa membaca materi yang telah kita tampilkan di layar atau di monitor atau di proyektor tersebut. Kemudian yang kedua, sistem suara dan mikrofon jelas. Ya, pastinya harus jelas. Jelas pasti materi yang kita sampaikan itu audiens juga tidak akan fokus, materi juga tidak akan tersampaikan dengan baik, dan audiens tidak merasa puas dengan seminar atau workshop yang diadakan atau mereka ikuti. Mereka sudah membayar atau menginvestasikan uang yang ya, tidak besar, tapi ya mereka butuh pengetahuan yang baru dan kepuasan dan kenyamanan. Karena kita sebagai seorang public speaker ya, kalau mengadakan acara kita pastikan ya para peserta yang mengikuti acara yang kita adakan mereka harus nyaman, merasa puas, artinya mereka bisa memahami apa yang kita sampaikan. Mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka, artinya mereka ingin mengikuti materi kita karena ingin menambah pengetahuan atau merubah diri mereka menjadi lebih baik seperti itu. Oleh itu ya mereka harus bisa dapat itu. Oleh itu ya kita sebagai penyelenggara ya kita pastikan sound system kemudian mikrofon tadi dia berfungsi dengan baik. Kemudian yang ketiga, kamera dan perekam video untuk dokumentasi jika diperlukan. Kalau saya nih setelah ini materi kan nanti saya upload di akun YouTube saya. Demi untuk bagaimana bisa ya sebagai perkenal diri pada audiens di media sosial. Karena sekarang perkembangan dunia sekarang digital itu segala sesuatu itu ya sudah berbagai media sosial, sehingga sebagian besar atau masyarakat 90% menurut saya itu kebanyakan menggunakan
ya media sosial, sehingga untuk memberikan informasi atau edukasi atau membangun personal branding yang media sosial itu sangat penting sekali ya. Dan materi ini nanti saya upload di akun YouTube saya. Tahun bisa jadi kalau misalnya saya kebetulan saya juga seorang ASN, biasa mengisi ikin aja, ya bisa ini juga sebagai dokumen untuk nanti saya upload di Ekineja. Nah, bisa jadi juga bisa koleksi pribadi ya, atau bisa kita tampilkan di Instagram kita, di FB kita, seperti itu. Seperti itu. Ya. Kita lanjut pada slide berikutnya. Ya. Tes koneksi dan peralatan. Cek semua peralatan teknologi sebelum acara untuk memastikan kelancarannya. Sebelum kita memulai seminar atau presentasi kita, maka kita pastikan peralatan yang mendukung proses penyampaian kita saat seminar nanti itu mendukungnya. Misalnya tadi sound systemnya, kemudian mikrofonnya, kemudian proyektornya atau LCD-nya, meja kursinya, desain panggungnya, nah itu pastikan dia tersedia baik sesuai dengan harapan kita. Nah, tujuan untuk apa? Untuk memastikan bahwa saat seminar nanti itu akan berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita sebagai orang narasumber, dan juga audiens juga merasa puas atau merasa mereka mengikuti kegiatan itu tidak sia-sia sesuai dengan harapan atau kebutuhan mereka. Kemudian yang kedua, pastikan tersedia cadangan baterai dan kabel jika diperlukannya. Ya, ini jawab kemungkinannya, misalnya kalau kita adakan acara atau seminar di sebuah gedung, kita pastikan bahwa kalau misalnya mikrofon tersebut, ya mikrofon baterai yang bawa, terkadang kan kalau misalnya gedung yang khususnya untuk adakan seminar atau workshop itu biasanya ya kalau di kota-kota besar saya kalau di sini saya kurang ya hampir 1 bulan atau 1 bulan biasanya 3 kali ya kalau di sini. Itu di pengalaman saya. Kalau di kota besar itu sering, kalau acara-acara seminar itu sering mereka gunakan gedungnya, sehingga kita pastikan bahwa mikrofon tersebut baterai yang memang masih berfungsi dengan baik. Jangan tiba-tiba saat kita menyampaikan materi, tiba-tiba mikrofon juga tidak berfungsi, atau saat peserta ingin menyampaikan pertanyaan atau pernyataan, tiba-tiba mic-nya tidak berfungsi dengan baik. Itu juga akan mengganggu konsentrasi peserta, atau saya juga tidak merasa kurang begitu nyaman dengan seminar tersebut. Kemudian yang ketiga, cek koneksi internet yang stabil jika sesi online atau streamingnya. Nah, seperti yang saya adakan seperti ini. Ya, saya pastikan bahwa di tempat saya pastinya koneksi internetnya baik. Dan ini saya menggunakan hotspot. Seperti itu ya, sebelum kita belajar kita pastikan koneksinya stabil di tempat lokasi kita, ya posisi kita saat menyampaikan materi online seperti ini. Koneksi yang baik, datanya tersedia ya, cukup. Nah, atau bisa jadi ya, sekarang dengan perkembangan teknologi sekarang materi itu misalnya saya ini ke depan nanti saya sudah pernah sampaikan oleh coach saya bahwa nanti suatu waktu saya dengan beliau bisa kolaborasi gitu ya. Kolaborasi berarti beliau kan ada Jawa Tengah, saya di Maluku Utara. Pastinya untuk bertemu secara langsung kan sulit. Maka untuk menyampaikan materi, maka beliau harus live streaming.
ya saya offline gitu. Ya, seperti itu. Dan kita pastikan ya di lokasi kita adakan acara atau seminar itu ya, koneksi internetnya tersedia atau koneksinya baik itu. Terkadang pengalaman saya pernah melakukan konsultasi, konseling gitu, walaupun di kota-kota besar itu masih jaringan masih kurang bagus, saya kurang tahu dibanding dengan daerah-daerah yang pengalaman saya. Itu terkadang barangkali saya kebanyakan gunakan hotspot, mereka gunakan wifi 9 kali itu, dengan juga berpengaruh banyak 9 kali sehingga mempengaruhi koneksi internet juga. Nah, intinya bahwa saat kita ingin menyampaikan materi online seperti ini atau kita berkolaborasi, misalnya ke materi pertama di lain tempat, kita di misalnya saya seperti sekarang ini, setelah Heri sekarang, ya, kita berkomunikasi sama lain. Ya. Dia di Mandu, beliau di Jawa Tengah, di Solo, saya di Maluku Utara, yang harus berikan koneksi internet, dia beliau live streaming, saya juga live streaming. Sepertinya koneksi internet itu baik. Oke, persiapan update ya, meja registrasi rapi dan jelas ya. Ya, kita pastikan tujuannya untuk apa yang pertama ya. Kita pastikan bahwa yang hadir itu data yang telah mendaftar ya. Kan misalnya kalau seminar biasa kalau berbayar pasti ya harus ada bukti transfer ya. Setelah mau check in itu harus menunjukkan bahwa mereka sudah terdaftar di buku, misalnya buku registrasi yang disediakan oleh penyelenggara misalnya. Ini itu ya mereka tentang sesuai dengan nama mereka yang tertera pada daftar hadi yang telah disediakan oleh resepsionis di ya, atau di meja registrasi. Supaya kita pastikan begitu yang mengikuti seminar itu ya, orang yang mendaftar baik secara online maupun offline. Jangan orang yang tidak mendaftar boleh ikut ya, itu juga berarti kelalaian, itu berarti tidak profesional. Materi seminar tersedia handoutnya. Nah, selain dari menyampaikan secara langsung, secara tatap muka, ya, bisa mereka pelajari sendiri melalui handout tadi, melalui materi yang kita sudah sampaikan tadi ya, kita bukukan dia dalam buku itu, nah, tapi dalam bentuk handout atau modul itu, dan mereka bisa belajar kembali saat mereka di rumah nanti. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, petunjuk arah lokasinya. Biasa kalau di perkotaan itu ya adakan di gedung besar pasti petunjuk itu pasti ada lift ya, pasti harusnya itu ada arah penunjuk ya, arah penunjuk yang telah nanti diarahkan oleh panitia nanti ke lokasi ini sesuai dengan anak-anak atau sesuai dengan petunjuk yang akan disampaikan sebelum acara nanti mulai. Ya, kita lanjut ke slide-nya. Checklist persiapan lokasinya. Yang pertama kursi dan panggungnya. Kita lihat kursi dan panggung tersedia yang baik. Kalau sudah, oke, kita beri tanda. Kemudian berikut yang kedua audio dan visual. Artinya audio tadi sound system, kemudian mic-nya, visual tadi misalnya proyektor atau LCD ya, slide bisa ditampilkan dengan jelas, kemudian pembicara atau pencahayaan di ruangan tersebut ya, misalnya di panggung atau di ruang tersebut jelas, audiens bisa melihat pembicara dan jelas. Sebelum kita mengadakan acara, kita pastikan bahwa saat itu lampu tidak mati.
Olehnya itu ya kita harus bisa menghubungi PLN untuk pastikan bahwa hari ini tidak ada pemadaman lampu. Kalau misalnya kita tidak melakukan seperti itu, dan kemudian tiba-tiba saat acara dimulai, tiba-tiba lampu mati, berarti acara terhambat, pasti acara hari itu tidak akan jalan. Ya. Kita juga kecewa, mereka sudah bayar mahal-mahal, sudah korbankan tenaga, biaya dan selanjutnya, sebagainya. Pada akhirnya saat itu lampu mati, listrik mati. Ya. Oleh itu sebagai penyelenggara kita pastikan sebelum acara dimulai, ya artinya kita komunikasi dengan pihak PLN bahwa satu tidak ada pemadaman seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, lingkungan fisik itu ya pastinya lingkungan selain di dalam ruangan, di lingkungan sekitar itu juga ya, tidak terjadi keributan atau misalnya ada hal-hal yang kemudian mengganggu proses berjalannya seminar atau workshop tersebut. Olehnya itu harus ada pihak keamanan yang bisa pastikan bahwa tidak terjadi hal-hal yang akan terjadi di luar lingkungan atau lingkungan tersebut ya, mengganggu proses berjalannya seminar. Kemudian yang berikut yang kelima, peralatan cadangan. Ya. Kita pastikan ada peralatan cadangan, seperti kemudian tray, dan ya kita sebagai seorang narasumber juga harus bisa menyiapkan plan ya, dan misalnya tiba-tiba kita menyampaikan materi, laptop kita bermasalah misalnya, ya kita bisa print materi tadi atau materinya kita simpan di dalam handphone atau ya kita bisa nanti untuk bisa menyiapkan ya papan tulis ya atau kertas bergaris yang bergambar atau kata-kata kurang tahu namanya, yang sering maksudnya saat seorang pembicara menyampaikan tentang public speaker sering mereka tulis-tulis itu yang pernah saya ikuti secara live maupun yang saya pernah lihat di internet seperti itu. Ya, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini terkait dengan lokasi seminar atau cara terlaksana public workshop atau seminar. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bisa memberikan pertanyaan, saran, kritikan terkait dengan apa yang saya sampaikan. Dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Ikam. Nah, silakan Bapak Ibu, kita sudah masuk di sesi tanya jawab. Jika ada sesuatu yang ingin didiskusikan bersama Pak Ikam M. Bisa, silakan Bapak Ibu bisa open mic ataupun bisa juga tulis pertanyaan Anda di kolom komentar. Silakan. Ya, Ada Ibu Putri, Pak Salvan, Ibu Tari, dan Ibu Yunia yang masih bertahan di sesi ke-8. Nah, kami ingatkan bagi Bapak Ibu yang belum melihat video sesi 1 sampai sesi ke-7, silakan kunjungi YouTube Ikram M. Bisa untuk melihat dan mempelajari secara lengkap. Dan sesi ke-8 ini kita membahas tentang bagaimana persiapan tempat dan lain-lainnya untuk penunjang proses aktivitas atau kegiatan public speaking. Baik, silakan kami berikan kesempatan kepada Kak Yunia, Kak Tari, Kak Salvan, dan juga Kak Putri. Barangkali ada sesuatu yang ingin didiskusikan dalam sesi kali ini.
Silahkan, jika memang tidak ada sesuatu yang ingin didiskusikan, berarti nanti setelah ini Pak Ikam akan memberikan closing statement-nya untuk sesi ke-8. Ya, silahkan Bapak Ibu. Baik, jika memang tidak ada, tidak masalah. Pak Ikam, barangkali closing statement-nya untuk kegiatan hari ini, Pak Ikam, karena memang dari peserta belum ada pertanyaan atau sesuatu yang ingin didiskusikan. Silahkan Pak Ikam untuk closing statement hari ini. Oke. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu mengikuti sesi seminar public speaking part 8 pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan saat ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu dan bisa menambah pengetahuan Bapak Ibu menjadi seorang public speaking profesional. Oke, sebelum saya menutup sesi seminar pada siang hari ini, saya akan menutup dengan sebuah quotes bahwa orang mulai duluan belum tentu menang, tapi orang yang konsisten akan selalu punya peluang lebih besar untuk sampai pada tujuan. Karena kemenangan bukan soal siapa yang paling cepat, melainkan siapa yang tetap berjalan meski pelan. Konsisten adalah jembatan antara niat dan hasil. Setiap langkah kecil yang diulang terus-menerus akan menumbuhkan kekuatan besar. Orang yang konsisten tahu bahwa waktu berpihak pada mereka yang tidak berhenti. Pada akhirnya bukan awal yang menentukan, melainkan keteguhan untuk tetap melangkah hingga akhir garis. Ya, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan Allahumma muwaffiq ila tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ikam atas pemaparan materi yang begitu sangat luar biasa untuk sesi 8 kaitannya dengan persiapan tempat dan juga peralatan untuk public speaking. Dan kami ucapkan juga terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Sampai jumpa di sesi ke-9 bulan depan tentu dengan topik yang berbeda. Bapak Ibu yang belum menyaksikan sesi 1 sampai sesi ke-7, silakan Anda kunjungi YouTube Ikram M Bisa. Dan barangkali Bapak Ibu yang menghendaki e-sertifikat untuk sesi ke-8 ini, silakan Bapak Ibu semuanya menghubungi tim admin kami yang menginformasikan atau share informasi di grup. Silakan Anda hubungi dengan menyertakan nama dan alamat email. Silakan dipenuhi syarat-syaratnya dan syarat-syaratnya nanti bisa diinformasikan oleh tim admin kami dan kami akan segera kirimkan e-sertifikat kehadiran Bapak Ibu dan kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di sesi bulan depan. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.